Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pada suatu masa di tahun 80-an, di sebuah kampung yang terletak di Pemalang, hiduplah seorang pria bernama Kartono. Di kampung itu, suasana tengah dipenuhi kekhawatiran karena maraknya isu pencurian yang menyebar dari mulut ke mulut. Kabar mengenai aksi maling yang kian sering terjadi membuat warga semakin waspada. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, terdengar cerita bahwa di kampung-kampung sekitar telah terjadi beberapa insiden kehilangan barang berharga. Ada warga di desa sebelah yang mengaku kemalingan, sementara di daerah lain kejadian serupa juga mulai terulang. Bahkan, di kampung Kartono sendiri, mulai muncul indikasi bahwa keberadaan para maling itu bukan sekadar rumor belaka. Menurut kesaksian salah satu warga, pada suatu malam, ia sempat melihat 2 hingga 3 orang melintas dengan gerak-gerik mencurigakan. Sosok-sosok itu terlihat menyeberang dari satu kebun ke kebun lainnya, berjalan dengan posisi setengah membungkuk seakan berusaha menghindari pandangan orang-orang. Ciri-ciri mereka pun cukup khas, mengenakan sarung yang dililitkan pada tubuh mereka. Mengingatkan pada cara berpakaian para pencuri di masa itu, kabar tersebut segera menyebar luas di antara warga, hingga akhirnya sampai ke telinga ketua RT yang sebut saja bernama Pak Singgih. Saat itu Pak Singgih pun tidak tinggal diam. Menyadari betapa seriusnya situasi ini, ia segera mengadakan musyawarah dengan warga untuk mencari solusi terbaik. Dari hasil perbincangan tersebut, disepakati bahwa kampung mereka perlu menggalakkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan mengadakan ronda malam. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, sebab selain demi keamanan, ronda juga dianggap sebagai ajang kebersamaan yang mempererat hubungan antar warga. Ronda malam pun mulai dijalankan. Dalam beberapa hari pertama, kegiatan ini mendapat respons yang sangat baik. Warga merasa lebih tenang karena kampung mereka kini diawasi secara bergantian oleh kelompok-kelompok ronda. Selain itu, ada sisi lain yang membuat kegiatan ini semakin menyenangkan, terutama bagi para bapak-bapak dan pemuda kampung. Mereka kini memiliki waktu berkumpul yang lebih banyak, bertukar cerita, dan menikmati suasana malam dengan lebih akrab. Akan tetapi, agar sistem ronda lebih efektif, Pak Singgih pun mengambil langkah lebih lanjut. Ia membagi titik-titik ronda ke beberapa lokasi strategis, terutama di daerah yang dinilai rawan, seperti kebun atau perbatasan dengan desa lain. Setelah dipertimbangkan dengan seksama, diputuskan bahwa ada 6 titik ronda yang perlu diawasi secara bergantian. Pembagian ini bertujuan agar penjagaan lebih merata dan tidak hanya berfokus di satu tempat saja. Beberapa hari setelah ronda berjalan, sejumlah warga mengajukan usulan tambahan kepada Pak Singgih. Mereka berpikir bahwa akan lebih baik jika di setiap titik ronda didirikan pos jaga yang bisa digunakan untuk berlindung dari dinginnya malam. Pak Singgih pun menyetujui gagasan tersebut dan mengusulkan agar mereka membangun pos ronda secara gotong royong. Ia bahkan menawarkan bambu dari kebunnya sendiri sebagai bahan utama, mengingat di sana terdapat banyak bambu yang sudah tumbuh lebat dan belum pernah ditebang selama bertahun-tahun. Tawaran ini pun disambut baik oleh warga. Bahkan beberapa dari mereka turut memberikan izin agar bambu dari kebun mereka juga boleh digunakan. Dengan semangat kebersamaan, warga pun mulai bekerja. Dalam waktu sekitar 2 hari, 6 pos ronda yang mereka rencanakan akhirnya selesai dibangun. Keberadaan pos-pos ini membuat suasana ronda terasa lebih resmi dan terorganisir. Untuk memperjelas sistem penjagaan, setiap pos diberi tanda berupa tulisan yang menunjukkan nomor urutnya seperti pos ronda 1, pos ronda 2, dan seterusnya. Selain itu, kentongan juga disiapkan di masing-masing pos sebagai alat komunikasi darurat jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Setelah semua persiapan selesai, ronda malam pun menjadi agenda rutin yang berlangsung cukup lama. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, kegiatan ini benar-benar dijalankan secara serius dan penuh tanggung jawab. Setiap warga yang terlibat dalam ronda melakukan tugasnya dengan baik, memastikan bahwa kampung mereka tetap aman dari ancaman pencurian. Seiring berjalannya waktu, antusiasme warga terhadap ronda malam perlahan mulai berkurang. Rasa lelah dan kejenuhan mulai terasa setelah lebih dari 2 minggu penuh menjalankan tugas berjaga setiap malam. Pak Singgih pun menyadari bahwa semangat awal yang menggebu-gebu perlahan meredup.
Demi menjaga efektivitas ronda tanpa terlalu membebani warga, ia pun menyusun jadwal yang lebih teratur dan membaginya secara adil. Setiap kelompok diberi jadwal bergilir agar setiap warga mendapatkan jatah berjaga yang seimbang. Selain itu, pos ronda yang awalnya berjumlah 6 akhirnya dikurangi menjadi 4 menyesuaikan dengan jumlah warga yang masih aktif dalam kegiatan tersebut. Namun sebelum pengurangan jumlah pos tersebut diterapkan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat itu, kegiatan ronda masih berjalan lancar dan suasana di kampung tetap kondusif. Warga mulai terbiasa dengan sistem pertukaran pos di mana setiap kelompok bergantian berjaga di titik-titik yang telah ditentukan. Kegiatan ini membuat mereka semakin mengenal lingkungan sekitar dan merasa lebih aman. Tetapi ketenangan itu mendadak terganggu oleh sebuah peristiwa yang membuat seluruh warga heboh. Pada suatu malam, bukan di pos tempat Mas Pur berjaga melainkan di salah satu pos yang berada di titik lain, sebuah laporan mengejutkan datang dari seorang lelaki tua yang tiba-tiba melintas dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda. Pria itu tampak panik dan begitu tiba di depan pos ronda, ia bahkan sampai melemparkan sepedanya ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal seakan baru saja mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Para penjaga ronda yang berada di pos itu langsung menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka berusaha menenangkannya dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Warga yang ada di pos tersebut pun segera menyodorkan segelas air untuk membantu pria tua itu agar sedikit tenang. Dengan usia yang sudah menginjak hampir 70 tahun, tenaganya tentu tidak sekuat dulu dan ia butuh waktu untuk mengatur napasnya yang masih tersengal-sengal. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mulai berbicara meskipun suaranya masih bergetar. Ia menceritakan bahwa di salah satu kebun yang dilewatinya, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sesosok makhluk berbalut kain putih yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam keterkejutannya, ia segera mengayuh sepedanya secepat mungkin namun rasa panik yang begitu besar membuatnya tidak sanggup lagi mengendalikan dirinya. Hingga akhirnya ia tiba di pos ronda dalam keadaan ketakutan luar biasa. Cerita yang keluar dari mulut lelaki tua itu tentu saja mengejutkan warga yang mendengarnya. Beberapa orang sempat meragukan kebenaran ucapannya tetapi ada pula yang langsung mempercayainya mengingat bahwa di kampung itu keberadaan makhluk halus seperti pocong kuntilanak dan genderuwo bukanlah sesuatu yang asing. Sudah menjadi hal lumrah bagi warga yang hidup di era tahun 80-an untuk mendengar berbagai kisah tentang makhluk-makhluk gaib yang dipercaya menghuni berbagai sudut kampung terutama di tempat-tempat tertentu yang dianggap angker. Hampir setiap sudut desa memiliki cerita tentang keberadaan sosok tak kasat mata yang diyakini menjadi penunggu suatu lokasi. Akan tetapi, hal yang membuat peristiwa kali ini berbeda adalah lokasi kemunculannya. Menurut penuturan warga, kebun yang disebutkan oleh lelaki tua itu sebenarnya bukanlah tempat yang dikenal angker. Tidak pernah ada cerita sebelumnya tentang keberadaan makhluk halus di sana. Tempat itu hanyalah kebun biasa yang selama ini dianggap aman dan bersih dari hal-hal mistis. Justru karena itulah kabar kemunculan pocong di tempat tersebut menjadi sesuatu yang menarik sekaligus mengundang tanda tanya besar. Warga mulai bertanya-tanya apakah benar-benar ada sesuatu yang baru saja muncul di sana? Atau apakah ini hanya kesalahpahaman semata? Kabar ini segera menyebar dengan cepat dan dalam waktu singkat sejumlah warga pun berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Rasa penasaran bercampur dengan sedikit keberanian membuat mereka sepakat untuk memastikan sendiri kebenaran cerita itu. Beberapa orang mengusulkan agar mereka langsung menuju lokasi dan memeriksanya. Akan tetapi sebelum bergerak mereka memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke pos ronda lainnya termasuk pos tempat Kartono berjaga guna memberi laporan serta meminta tambahan orang untuk ikut serta. Saat laporan sampai di pos Kartono ia pun segera bergabung dengan kelompok warga yang berencana mendatangi kebun tersebut. Bersama dengan beberapa orang lainnya, ia berjalan menuju lokasi yang dikabarkan menjadi tempat kemunculan makhluk tersebut. Begitu tiba di dekat area kebun mereka mulai menyusun rencana. Karena tidak semua warga memiliki keberanian yang sama maka disepakati bahwa 2 orang pertama akan maju lebih dulu untuk memastikan kondisi di sana. Sisanya akan menunggu di belakang dengan jarak yang cukup aman sambil tetap bersiap jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. 2 orang warga yang pertama kali maju untuk memeriksa kebun itu awalnya melangkah dengan penuh kewaspadaan. Mereka mengarahkan senter ke berbagai sudut mencoba memastikan apakah benar ada sesuatu yang mencurigakan.
Namun saat mereka semakin mendekati pintu masuk kebun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam kegelapan tiba-tiba sesosok makhluk berbalut kain putih muncul dan melompat-lompat di tengah jalan. Sosok itu bergerak dengan cepat seakan-akan memang ingin menampakkan diri dengan cara yang mengagetkan siapapun yang melihatnya. Kedua warga itu seketika terperanjat rasa takut yang tak bisa mereka kendalikan membuat mereka spontan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh karena saking paniknya. Mereka ingin segera berlari kembali ke arah teman-teman mereka, tetapi kaki mereka terasa begitu lemas seolah-olah kehilangan tenaga. Sosok itu terus melompat-lompat semakin mendekat membuat mereka semakin ketakutan. Namun sesuatu yang janggal, tiba-tiba mereka sadari gerakannya terlihat tidak wajar, seakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita-cerita tentang pocong yang mereka dengar selama ini. Setelah berhasil mengumpulkan keberanian, mereka bergegas kembali ke kelompok mereka tempat Mas Pur dan warga lainnya sudah menunggu dengan penuh rasa penasaran. Senter diarahkan ke arah sosok tersebut dan semua mata tertuju kepadanya. Keanehan mulai semakin jelas terlihat. Warga yang awalnya merasa ketakutan perlahan mulai mencurigai sesuatu. Mereka saling berbisik bertanya-tanya apakah yang mereka lihat benar-benar pocong asli atau bukan. Kecurigaan itu semakin kuat ketika mereka melihat bagaimana sosok itu yang tadi melompat-lompat saat keluar dari kebun kini berjalan biasa saat kembali masuk ke dalam kebun. Lebih mencurigakan lagi, terdengar suara tawa kecil yang seolah sengaja ditahan, seakan-akan ada seseorang yang sedang bersenang-senang melihat reaksi warga yang ketakutan. Kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa yang mereka lihat bukanlah makhluk gaib melainkan seseorang yang sedang melakukan aksi jahil. Suasana yang tadinya mencekam perlahan berubah menjadi kemarahan bercampur rasa kesal. Warga mulai berpikir bahwa sekelompok orang yang sengaja mengerjai mereka di tengah-tengah upaya menjaga keamanan kampung. Kegiatan ronda yang seharusnya menjadi bagian dari usaha melindungi kampung dari maling malah terganggu oleh ulah iseng yang sama sekali tidak perlu. Merasa tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja, warga sepakat untuk mengejar dan menangkap siapapun yang sedang bermain-main dengan ketakutan mereka. Dengan penuh semangat, sekitar 12 orang langsung bergerak menuju kebun mengepung tempat di mana sosok tersebut menghilang. Mereka berusaha memergoki dan menangkap pelaku sebelum sempat melarikan diri. Dengan senter yang diarahkan ke segala penjuru, mereka menyisir setiap sudut kebun memastikan bahwa siapapun yang bersembunyi di sana tidak akan bisa lolos. Tidak butuh waktu lama, hingga akhirnya mereka menemukan sosok yang tadi berpura-pura menjadi pocong. Seperti yang sudah mereka duga, ternyata itu hanyalah ulah beberapa pemuda kampung yang terkenal sering membuat keonaran. Mereka dikenal sebagai anak-anak muda yang suka berbuat jahil terutama di malam hari. Selain sering berkeliaran tanpa tujuan jelas, mereka juga kerap mengambil buah-buahan dari kebun warga seperti jambu dan mangga. Bahkan ada desas-desus bahwa mereka juga tidak segan-segan mencuri ayam milik warga jika ada kesempatan. Begitu tertangkap basah, para pemuda itu langsung dihadapkan ke pos ronda untuk dimintai pertanggungjawaban. Warga yang sudah kesal langsung mengomeli mereka, menanyakan alasan dibalik aksi konyol yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa menunduk, berusaha menghindari tatapan tajam warga yang kecewa dengan kelakuan mereka. Saat ditanya, mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah keisengan belaka tanpa ada niat jahat sedikit pun. Mereka hanya ingin membuat suasana menjadi lebih seru, tetapi tidak menyangka bahwa aksinya justru membuat warga marah. Mendengar jawaban itu, Pak Singgih dan para warga lainnya semakin kesal. Mereka menegaskan bahwa saat ini mereka sedang bersusah payah menjaga kampung dari ancaman pencurian dan ulah mereka justru mengganggu upaya tersebut. Warga mengingatkan bahwa jika kejadian ini terulang lagi, mereka tidak akan segan-segan memberi hukuman yang lebih berat. Para pemuda itu pun hanya bisa mengangguk pasrah, berjanji bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Meski kejadian itu berakhir tanpa insiden yang lebih besar, kabar tentang penangkapan pocong jadi-jadian itu segera menyebar ke seluruh kampung. Keesokan paginya, ibu-ibu yang sedang berkumpul di warung mulai membicarakan kejadian tersebut dengan penuh antusias. Beberapa dari mereka yang tidak ikut ronda malam itu awalnya mengira bahwa benar-benar ada pocong yang berhasil ditangkap, akan tetapi begitu mereka mendengar penjelasan bahwa itu hanya ulah anak-anak muda iseng, mereka pun tertawa sambil mengomel tentang betapa nakalnya anak-anak tersebut. Tidak sedikit yang menyebutkan nama orang tua para pelaku, membuat keluarga mereka ikut merasa malu atas kelakuan anak-anak mereka.
Sementara itu, di antara para bapak-bapak dan pemuda yang mengikuti ronda, kejadian ini menjadi bahan pembicaraan selama beberapa malam berikutnya. Mereka terus membahas bagaimana aksi penangkapan pocong itu berlangsung dan bagaimana reaksi warga saat mengetahui bahwa itu hanyalah lelucon. Namun, setelah beberapa hari, cerita ini pun perlahan mulai mereda. Rutinitas ronda tetap dilanjutkan seperti biasa, meskipun semangatnya sudah tidak setinggi di awal-awal pelaksanaannya. Beberapa warga mulai merasa jenuh, tetapi mereka tetap menjalankan tugas demi menjaga keamanan kampung mereka. Seiring berjalannya waktu, warga mulai merasa lebih santai dalam menjalankan ronda malam. Namun, di minggu keempat, ketika suasana mulai kembali normal, sebuah kejadian lain kembali mengguncang warga. Kali ini, sosok yang datang melapor bukan lagi seorang lelaki tua seperti sebelumnya, melainkan seorang bapak-bapak yang masih cukup muda, mungkin berusia sekitar 40 tahunan. Malam itu, ia datang langsung ke pos tempat Mas Pur, dan warga lain berjaga. Langkahnya tergesa-gesa, terdengar jelas suara ketukan sepatunya di tanah saat mendekati pos ronda. Berbeda dengan warga lain yang biasanya mengenakan sarung khas saat berjaga, pria itu masih mengenakan pakaian kesehariannya, kemeja dan celana panjang. Napasnya sedikit tersengal, wajahnya menunjukkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Begitu sampai di pos, ia segera menceritakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam sejenak. Menurut penuturannya, ketika ia melewati kebun yang dulu menjadi lokasi kehebohan pocong jadi-jadian, ia kembali melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Di tengah kebun yang gelap itu, tampak sesosok makhluk berbalut kain putih, berdiri diam tanpa bergerak sedikitpun. Mendengar cerita tersebut, warga langsung dibuat penasaran sekaligus curiga. Bagi mereka, ini terdengar seperti ulah pemuda-pemuda iseng yang sebelumnya tertangkap basah menyamar sebagai pocong. Nama-nama mereka pun langsung disebut-sebut. Dalam obrolan warga yang sedang berjaga di pos, kesal dengan kemungkinan bahwa anak-anak muda itu kembali mengulang lelucon mereka, beberapa warga pun segera mengusulkan untuk kembali mendatangi lokasi tersebut, guna memastikan kebenarannya. Tidak butuh waktu lama, mereka beramai-ramai menuju kebun yang dimaksud. Beberapa warga dari pos ronda lain bahkan ikut bergabung dalam kelompok itu. Obrolan sepanjang perjalanan dipenuhi dengan berbagai dugaan. Ada yang meyakini bahwa ini hanyalah ulah manusia, tetapi ada pula yang diam-diam merasa sedikit khawatir jika yang mereka hadapi kali ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Sesampainya di kebun, mereka langsung menyebar, menggunakan senter, untuk menerangi setiap sudut. Mereka berusaha menemukan jejak apapun yang bisa menjadi petunjuk keberadaan sosok tersebut. Akan tetapi, setelah cukup lama menyisir area itu, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja berada di sana. Bahkan ketika mereka mencoba berpura-pura memancing kemunculan sosok tersebut, tidak ada respons apapun. Merasa usaha mereka sia-sia, warga pun akhirnya kembali ke pos masing-masing. Meski mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka tetap membicarakan kejadian itu dengan penuh antusias. Beberapa orang bahkan menganggap kejadian ini sebagai hiburan tersendiri, sebuah tantangan yang membuat ronda malam terasa lebih seru. Akan tetapi, keanehan belum berakhir di situ. Masih di malam yang sama, sekitar pukul 1 dini hari, sebuah laporan lain datang dari pos yang berbeda. Seorang warga dari pos lain datang tergesa-gesa dan mengabarkan bahwa mereka kembali melihat sesosok pocong di lokasi yang berbeda. Mendengar laporan itu, warga yang berjaga di pos Mas Pur pun kembali bersiap untuk bergerak. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah benar ini hanya ulah manusia? Atau justru mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar lelucon? Kembali mereka bergerak ke lokasi yang disebutkan. Kali ini lebih waspada dari sebelumnya. Namun lagi-lagi, setelah melakukan pencarian di sekitar area tersebut, mereka tidak menemukan apapun. Sosok yang tadi dikatakan muncul entah kemana perginya. Rasa penasaran semakin memuncak, tetapi tidak ada satupun bukti yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, cerita tentang pocong yang kembali muncul menyebar luas di kampung. Beberapa warga yang penasaran langsung mendatangi anak-anak muda yang sebelumnya tertangkap menyamar sebagai pocong. Mereka menuduh
para pemuda itu kembali melakukan keisengan mereka. Namun kali ini, anak-anak muda itu dengan tegas membantah. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian tadi malam. Mereka mengaku sudah jera setelah kejadian sebelumnya dan tidak lagi berani melakukan hal serupa. Warga yang awalnya curiga pun mulai berpikir ulang. Jika bukan mereka, lalu siapa? Atau lebih tepatnya, apa? Kejadian ini perlahan mulai menimbulkan rasa waspada baru di antara warga. Beberapa mulai berspekulasi bahwa kali ini mereka mungkin benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Sementara itu, rutinitas ronda terus berlanjut, meskipun jumlah warga yang berpartisipasi perlahan mulai berkurang. Jika sebelumnya ronda dilakukan dalam kelompok besar, kini jumlahnya semakin menyusut, seolah secara alami terbagi menjadi 2 sesi. Beberapa warga memilih berjaga sejak pukul 8 atau 9 malam lalu pulang sekitar tengah malam atau pukul 1 dini hari. Sementara itu, ada kelompok lain yang baru bergabung di jam-jam akhir setelah mereka sempat beristirahat atau tidur terlebih dahulu. Pada malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, suasana kampung masih begitu lengang. Suara hewan malam terdengar samar berpadu dengan desiran angin yang sesekali menggoyangkan dedaunan di kebun-kebun sekitar. Di saat sebagian besar warga tengah tertidur lelap, ada sekelompok orang yang baru saja bersiap untuk memulai ronda. Kelompok ini terdiri dari warga yang terbiasa bangun di tengah malam, mengambil giliran jaga dari mereka yang lebih dulu berjaga sejak malam. Mereka akan menghabiskan sisa malam hingga menjelang subuh berpatroli mengelilingi kampung dan memastikan keadaan tetap aman. Di antara mereka, ada seorang pria yang merupakan tetangga dari bapaknya Kartono. Malam itu, ia baru saja bangun dan bersiap menuju pos ronda. Dengan langkah santai, ia berjalan sendirian menempuh jalur yang sudah biasa dilewatinya. Rute yang diambilnya melewati kebun yang sempat menjadi saksi kejadian pocong palsu beberapa hari sebelumnya. Ia melangkah tanpa beban, merasa yakin bahwa apa yang sebelumnya terjadi hanyalah lelucon dari anak-anak muda yang iseng. Akan tetapi, ketika ia hampir melewati kebun tersebut, pandangannya tertuju pada sesuatu di pinggir jalan. Jantungnya seketika berdegup lebih kencang. Di sana, berdiri sesosok makhluk yang tampak terbungkus kain putih. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri diam dengan posisi menyandar di sebuah batang pohon. Awalnya, pria itu berusaha mengabaikannya. Dalam hatinya, ia meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ulah pemuda kampung. Tetapi, ada sesuatu yang janggal. Saat ia terus berjalan, perasaan aneh mulai menyusup ke dalam dirinya. Ia menoleh sekali lagi, memastikan bahwa sosok itu masih ada di sana. Dan benar saja, makhluk itu tidak bergerak tetapi tetap berada di tempatnya. Rasa penasaran bercampur sedikit kesal, membuatnya berpikir bahwa kali ini ia ingin mengungkap siapa yang sedang bermain-main dengannya. Dengan langkah mantap, ia terus berjalan, berpikir bahwa begitu sampai di pos ronda, ia akan memberitahu warga lain dan mereka akan menangkap pelaku. Namun, keanehan mulai terjadi. Sosok itu mulai mengikuti langkahnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara kain yang bergesekan dengan tanah. Tetapi setiap kali ia menoleh, sosok tersebut selalu berada di dekatnya, tetapi tidak pernah berdiri di tengah jalan. Sosok itu seakan selalu mencari tempat untuk bersandar, entah di batang pohon, pagar rumah, atau di sisi bangunan yang dilewatinya. Hal ini membuat bulu kuduk pria itu mulai meremang. Meskipun merasakan kegelisahan yang semakin kuat, ia tetap berpikir rasional. Pikirannya masih dipenuhi keyakinan bahwa ini adalah ulah iseng manusia. Ia terus berjalan dengan langkah cepat, berharap segera mencapai pos ronda, agar bisa meminta bantuan. Begitu sampai di pos ronda, tanpa menunggu lama, ia langsung berteriak dan memberitahu warga lain bahwa pocong palsu kembali muncul. Suaranya yang lantang mengejutkan beberapa orang yang sedang duduk bersantai. Dengan cepat, mereka semua bangkit dan mengarahkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh pria itu. Senter dinyalakan, mata mereka mencari-cari keberadaan sosok tersebut. Dan di sanalah sosok itu terlihat masih berdiri di tempatnya. Warga yang melihatnya awalnya hanya berpikir bahwa ini hanyalah keisengan anak-anak muda lagi. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan mereka.
Sosok yang tadinya diam itu tiba-tiba melesat ke atas. Bukan melompat seperti manusia, melainkan melayang begitu saja. Dalam sekejap, sosok itu menembus pepohonan bambu dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya desiran angin yang terasa semakin dingin setelah peristiwa itu terjadi. Suasana di pos ronda mendadak sunyi. Beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa lainnya yang tidak sempat melihat dengan jelas bertanya, dengan nada tidak percaya, berusaha mencari kepastian. Apakah yang baru saja terjadi benar-benar nyata? Seorang warga akhirnya bersuara, bertanya dengan suara bergetar, mengapa sosok itu bisa melayang ke atas? Beberapa yang lain mulai berbicara, menghubungkan kejadian ini dengan cerita-cerita mistis yang sudah ada sejak lama. Mereka mulai mempertanyakan, apakah sosok yang mereka lihat tadi benar-benar manusia, atau justru sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pria yang pertama kali melihat sosok itu pun kembali menceritakan pengalamannya dengan lebih detail. Ia menjelaskan bagaimana pocong itu terus mengikutinya sepanjang perjalanan. Ia juga menambahkan bahwa awalnya ia berpikir bisa menjebaknya dan menangkapnya bersama warga lain. Namun, yang terjadi justru di luar perkiraannya. Setelah mendengar cerita tersebut, suasana di pos ronda semakin tegang. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman dan rasa takut perlahan merayap ke dalam hati mereka. Akhirnya, setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk meninggalkan pos tersebut dan berpindah ke pos ronda lainnya. Dengan langkah tergesa, mereka berjalan sambil terus berbincang tentang kejadian tadi, berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang kini menggantung di benak mereka. Di pos ronda yang baru, mereka mencoba menenangkan diri. Malam pun berlalu tanpa ada kejadian lain. Akan tetapi, peristiwa itu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Pagi harinya, cerita tentang kejadian semalam kembali menyebar dengan cepat. Jika sebelumnya warga yang berkumpul lebih banyak, membahas ancaman maling dan keamanan kampung, kini fokus pembicaraan mulai bergeser. Orang-orang tidak lagi sibuk membahas untuk menjaga kampung dari pencuri, melainkan semakin sering memperdebatkan kemunculan pocong yang semakin nyata. Kabar itu menyebar dari satu pos ronda ke pos ronda lainnya, dari warung ke warung, bahkan hingga ke telinga mereka yang tidak ikut ronda. Tidak butuh waktu lama, hampir semua warga di kampung itu sudah mengetahui bahwa sosok yang mereka kira hanya sekadar pocong jadi-jadian, ternyata menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan manusia. Saat malam kembali tiba, meski masih ada sebagian warga yang tetap menjalankan ronda, suasana di pos ronda sudah tidak lagi seceria sebelumnya. Semangat yang dulu begitu tinggi dalam menjaga kampung perlahan-lahan mulai pudar, berganti dengan rasa waspada yang semakin meningkat. Malam itu, di pos ronda tempat Mas Pur berjaga, warga mulai berkumpul sejak pukul 9. Beberapa orang datang lebih awal, sementara lainnya baru berdatangan sekitar pukul 10 malam. Jika di masa sekarang jam 10 malam masih terasa biasa, tidak demikian dengan kondisi di kampung pada tahun 80-an. Pada masa itu, jika tidak ada ronda, hampir tidak ada satupun warga yang masih berkeliaran di luar rumah. Jalanan sudah sepi, rumah-rumah sudah tertutup rapat, dan hanya pos ronda yang masih terlihat terang dengan suara obrolan para penjaga malam. Malam itu, suasana di pos ronda awalnya berjalan seperti biasa. Hanya ada sekitar 5 orang yang sudah duduk, sementara yang lainnya masih dalam perjalanan atau baru bersiap keluar rumah. Mereka mengobrol ringan, berbicara tentang kejadian semalam sambil berusaha tidak terlalu terbawa suasana. Akan tetapi, tidak lama setelah obrolan mereka mengalir, sesuatu yang aneh mulai menarik perhatian mereka. Di depan pos, dalam gelapnya malam, ada sesuatu yang tampak berbeda. Hampir semua sudut jalanan dan kebun di sekitar pos tertutup dalam bayangan pekat. Tetapi di salah satu titik ada warna yang begitu kontras. Cahaya lampu di pos ronda memang tidak terlalu terang, tetapi cukup untuk menangkap siluet sebuah sosok yang tampak berdiri di bawah pohon pepaya. Sosok itu begitu mencolok, berwarna putih di tengah gelapnya malam, diam tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti sedang mengawasi mereka. Salah seorang warga yang lebih dulu melihatnya mencoba memberitahu yang lain. Mereka mulai bertanya-tanya,
memastikan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Perlahan, mereka semua memusatkan perhatian ke arah bawah pohon pepaya itu. Salah seorang dari mereka mulai bergumam, mencoba meyakinkan diri bahwa yang mereka lihat itu bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Tetapi, saat diperhatikan lebih seksama, bentuknya semakin jelas. Sosok itu tampak seperti pocong. Tidak ada gerakan, hanya berdiri kaku di tempatnya. Beberapa orang yang melihatnya mulai merasa gelisah. Mereka mencoba mengingat kejadian sebelumnya, saat kabar tentang pocong palsu menyebar di kampung ini. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Perasaan takut mulai merayap dalam benak mereka, membuat suasana di pos menjadi semakin tegang. Mereka pun sepakat untuk tidak terlalu lama menatapnya. Beberapa orang menyarankan agar mereka berpura-pura tidak melihat, tidak memberikan perhatian lebih, dan membiarkan saja. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus membayangi mereka. Mereka merasa takut yang awalnya hanya samar perlahan mulai bertumbuh merayapi seluruh tubuh mereka. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sosok pocong yang semula diam di tempat itu tiba-tiba mulai bergerak. Namun, bukan melompat seperti yang biasa mereka dengar dalam cerita-cerita tentang pocong, melainkan bergeser perlahan. Dan tidak hanya itu, sosok tersebut mulai bergerak mendekati pos ronda. Gerakannya begitu aneh, melayang perlahan, semakin dekat ke arah mereka. Saat itulah mereka yakin bahwa yang sedang mereka lihat ini bukanlah manusia. Ini bukan sekadar keisengan anak-anak muda. Bukan pocong palsu yang mereka tangkap sebelumnya. Ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Rasa takut semakin memuncak. Beberapa orang mulai berteriak, memperingatkan yang lain bahwa pocong itu semakin mendekat. Dalam kepanikan, mereka semua berlari meninggalkan pos ronda, berpindah ke pos lain untuk mencari perlindungan. Saat mereka tiba di pos berikutnya, warga yang berjaga di sana mulai bertanya-tanya, penasaran dengan alasan di balik kepanikan mereka. Akan tetapi, kejadian tidak berhenti di situ. Sekitar 1 jam setelah mereka pindah, tepat ketika suasana mulai sedikit lebih tenang, sesuatu kembali terjadi. Di kejauhan, pada sebuah jembatan kecil yang tidak jauh dari tempat mereka berada, sosok itu kembali terlihat. Seorang warga yang lebih dulu melihatnya langsung memberitahu yang lain. Mereka pun menoleh ke arah yang ditunjuk, dan di sanalah sosok itu berdiri. Diam, tetap dengan bentuk tubuh yang sama, tetapi kali ini berada di jembatan. Mereka mulai berdebat lagi. Beberapa orang masih mencoba berpikir logis, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ulah manusia. Tetapi, sosok pocong itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Perlahan, makhluk itu melayang ke atas. Bukan sekadar berpindah tempat, tetapi bergerak ke sisi luar jembatan, ke tempat yang seharusnya tidak mungkin bisa dipijak oleh siapapun. Jika ia benar-benar manusia, maka seharusnya ia sudah jatuh ke sungai yang mengalir di bawah jembatan. Namun sosok itu tetap melayang, dengan berpindah-pindah posisi. Melihat hal itu, keberanian warga mulai runtuh. Mereka yang semula yakin bahwa ini hanyalah pocong palsu perlahan, mulai mengubah pikirannya. Ketakutan yang tadinya hanya muncul sebagai kecurigaan, kini berubah menjadi kepastian bahwa apa yang mereka hadapi adalah sesuatu yang berada di luar nalar mereka. Beberapa orang yang tadinya masih mencoba bersikap berani, mulai saling menyuruh satu sama lain untuk mendekat dan membuktikan sendiri. Salah satu warga yang merasa tertantang pun maju, berjalan perlahan menuju sosok itu. Tetapi sebelum ia bisa terlalu dekat, tiba-tiba ia berbalik dan berlari ketakutan. Warga yang lain, yang melihatnya lari tanpa alasan yang jelas, ikut terpengaruh dan langsung mengikuti jejaknya. Dalam waktu singkat, semua orang yang berada di sana pun berhamburan melarikan diri ke pos ronda berikutnya. Kartono dan warga lainnya berlari tanpa menoleh ke belakang, tidak lagi peduli dengan apapun yang tertinggal di belakang mereka. Ketakutan yang semakin besar membuat mereka tidak lagi berpikir panjang. Tanpa banyak pertimbangan, mereka kembali meninggalkan pos mereka, bergerak ke pos keempat dengan harapan di sana mereka bisa merasa lebih aman. Seiring bertambahnya jumlah orang yang berkumpul,
suasana di pos keempat semakin ramai. Namun meskipun mereka telah berpindah tempat, suasana mencekam itu tidak benar-benar menghilang. Mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Sosok pocong itu tampaknya terus mengikuti mereka. Setiap kali mereka berpindah pos, sosok itu selalu terlihat, entah itu berada di atap rumah warga, di samping bangunan, atau sekadar berdiri di bawah pohon. Keberadaannya seolah tidak ingin membiarkan mereka merasa tenang. Di antara mereka yang berkumpul di pos keempat, ada seseorang yang dikenal sebagai orang yang pintar dalam hal-hal semacam ini. Orang itu mengamati keadaan sekitar dengan penuh perhatian. Dan setelah beberapa saat, ia akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, sosok pocong itu bukanlah makhluk yang muncul tanpa alasan. Ia meyakini bahwa ada seseorang yang memang sengaja memelihara makhluk tersebut dan tidak menyukai keberadaan ronda yang dilakukan warga. Pernyataan itu membuat warga yang hadir semakin terkejut. Mereka mulai berpikir, jika benar demikian, lalu siapa yang memiliki niat buruk terhadap ronda mereka? Siapa yang tidak ingin mereka menjaga kampung? Orang pintar itu hanya tersenyum tipis, seolah sudah memahami seluruh skenario yang terjadi. Ia kemudian menginstruksikan para warga yang membawa senter untuk ikut dengannya. Dengan hati-hati, mereka berjalan menuju beberapa titik tertentu di sekitar area ronda. Sesuai petunjuk dari orang pintar itu, mereka mulai menyisir lokasi-lokasi yang mencurigakan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka semakin merinding. Di beberapa titik, terdapat bekas galian tanah yang terlihat belum lama dibuat. Di dalamnya, mereka menemukan bungkusan-bungkusan misterius yang tidak mereka ketahui isinya. Sesuai arahan dari orang pintar itu, mereka mengumpulkan semua bungkusan tersebut dan membawanya ke pos ronda. Sosok pocong yang sebelumnya terus mengikuti mereka kini menghilang begitu saja. Proses pencarian itu terus dilakukan hingga hampir menjelang pagi, tepatnya sekitar pukul 2 dini hari. Mereka memastikan tidak ada lagi bungkusan mencurigakan yang tertinggal. Saat semua benda tersebut telah terkumpul, orang pintar itu menjelaskan bahwa bungkusan-bungkusan ini adalah bagian dari sesuatu yang sengaja dibuat untuk memunculkan gangguan. Ia meyakini bahwa pocong yang selama ini mereka lihat memang benar-benar ada, tetapi bukanlah arwah penasaran seperti yang biasa diceritakan. Makhluk itu lebih menyerupai jin yang dikendalikan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Menurutnya, yang mereka alami selama ini bukan sekadar kebetulan. Ada seseorang yang memang sengaja membuat warga merasa ketakutan agar mereka meninggalkan pos-pos ronda. Jika pos-pos tersebut kosong, maka orang-orang yang berada di balik semua ini akan lebih leluasa untuk bergerak. Mendengar penjelasan itu, warga pun mulai menyatukan kepingan-kepingan informasi yang mereka miliki. Kesimpulan yang mereka tarik pun cukup mengerikan. Mereka bukan hanya menghadapi gangguan gaib, tetapi juga menghadapi ulah manusia yang mungkin saja berkaitan dengan aksi pencurian yang sedang mereka cegah. Setelah menyadari hal itu, mereka pun bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang pintar itu menyarankan agar mereka membakar semua bungkusan tersebut. Ia yakin bahwa dengan cara itu, energi negatif yang selama ini mengganggu mereka akan hilang, dan pocong yang muncul tidak akan lagi mengganggu. Tanpa ragu, warga segera mengumpulkan kayu dan membuat api unggun di sekitar pos. Satu persatu, mereka melemparkan bungkusan-bungkusan itu ke dalam api, menyaksikan bagaimana benda-benda tersebut terbakar habis. Saat api mulai membesar, aroma yang keluar dari bungkusan itu pun tercium. Baunya aneh, sebuah perpaduan antara wangi bunga, dupa, dan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Beberapa warga bergidik ngeri, tetapi mereka tetap memastikan bahwa semua bungkusan itu terbakar hingga tidak tersisa. Setelah proses pembakaran selesai, suasana malam itu terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan gelisah atau rasa takut yang mencekam. Seolah-olah, sesuatu yang sebelumnya menekan mereka kini telah menghilang. Dan benar saja, sejak malam itu tidak ada lagi kejadian aneh yang mereka alami. Sosok pocong yang sebelumnya terus menghantui mereka tidak pernah muncul lagi. Bukan hanya itu, kejadian pencurian yang sebelumnya sering terjadi pun mulai meredah. Kampung yang sebelumnya dibuat resah oleh kabar maling kini kembali tenang.
Warga kampung sebelah yang mendengar cerita ini pun akhirnya ikut menggalakkan ronda malam di tempat mereka. Perlahan tapi pasti, keamanan di sekitar kampung semakin terjaga. Aktivitas ronda tetap berlangsung selama beberapa bulan setelahnya hingga akhirnya musim penghujan tiba. Dengan datangnya hujan yang semakin sering mengguyur kampung, ronda malam pun mulai dibubarkan secara perlahan. Warga kembali ke rutinitas mereka masing-masing dengan perasaan lega bahwa ketegangan yang sempat menghantui mereka telah berakhir. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.